Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berkah ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berceramah dengan tema ikhtiar. Ikhtiar adalah segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang kita cita-citakan. Ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam kehidupan ini, ada 4 kemungkinan yang dapat kita jumpai di dalam urusan berikhtiar. Apapun bentuk ikhtiar yang kita lakukan. Kemungkinan pertama, seringkali kita temui orang yang berusaha dan berhasil. Kemungkinan kedua, ada juga orang yang walaupun telah berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi kemudian tujuannya tidak tercapai. Yang ketiga, walaupun agak jarang tetapi ada juga orang yang sebenarnya tidak berusaha atau usaha yang dilakukannya minimal, tetapi juga berhasil. Yang terakhir, lebih sering kita jumpai orang yang tidak berusaha dan tidak berhasil. Jadi, ada orang yang berusaha berhasil, ada yang berusaha tetapi tidak berhasil, tidak berusaha berhasil, dan terakhir tidak berusaha tidak berhasil. Keempat fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa dengan pasti mengetok palu memastikan bahwa keberhasilan yang kita akan peroleh berbanding sejajar dengan usaha yang kita lakukan. Kalau hal ini kita yakini, maka kita cenderung tidak akan mampu menerima kegagalan yang kita terima. Yang harus kita yakini adalah kita hanya berkewajiban berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian setelah kita berusaha dengan maksimal, hasilnya kita serahkan kepada kehendak ilahi. Konsep yang harus kita tanamkan di dalam berusaha adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan milik Allah. Setelah berikhtiar, kita serahkan kepada Allah, bukan menyombongkan jerih payah upaya yang telah kita lakukan. Sebaliknya, ketika gagal, kita tidak lantas menekuk muka, putus asa, menganggap kegagalan segala akhir segalanya. Tetapi kita lantas segera introspeksi diri, mencari penyebab kegagalan untuk perbaikan di masa datang, sambil mengingat bahwa semua cobaan datang dari Allah dan di balik kesulitan terdapat hikmah kebaikan. Yakinlah bahwa walaupun gagal, usaha yang telah kita lakukan akan dinilai sebagai suatu kebaikan di sisi Allah. Sebuah hadis menjelaskan kepada kita bahwa seandainya kita mempunyai pengetahuan yang sangat jelas bahwa esok akan datang hari kiamat, sedangkan di tangan kita terdapat sebutir biji kacang, kita dilarang untuk membuangnya. Tetapi kita disuruh untuk menanamnya walaupun kita tahu betul bahwa esok akan kiamat. Bukan hasil yang dilihat oleh Allah SWT, akan tetapi jerih payah kita menanam biji kacang itulah yang akan dicatat sebagai suatu kebaikan. Sekali lagi, mari kita tanamkan konsep la haula wala quwata illa billah di dalam setiap bentuk usaha kita agar kita berhasil. Kita tidak lantas sombong, lupa daratan, dan tidak terpuruk ketika gagal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.